Grobogan, Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama Bupati Grobogan Sri Sumarni didampingi Forkompinda melakukan peresmian Mal Pelayanan Publik atau MPP di Komplek Taman Kuliner Simpang 5 Purwodadi. Selain Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Bupati Sri Sumarni dan Wakil Bupati Bambang Pujianto membunyikan sirine bersama-sama sebagai simbolisasi peresmian Festival UMKM Grobogan Bangkit, BKK Dewi Sri, dan Gedung MPP Sri Kandi. Di antaranya dengan meresmikan 3 kegiatan sekaligus yakni Festival UMKM Grobogan Bangkit, BKK Dewi Sri dan Mal Pelayanan Publik MPP. Ketiganya diharapkan dapat saling membantu dalam upaya mengungkit ekonomi masyarakat Kabupaten Grobogan. Bupati Grobogan Sri Sumarni menyatakan, peresmian gedung MPP ini merupakan upaya peningkatan pelayanan publik dan menindaklanjuti Perpres 89 tahun 2021 tentang penyelenggaraan mal pelayanan publik. Gedung MPP ini sejatinya telah dibangun pada tahun 2020, namun baru dilengkapi sarana dan prasarananya serta diresmikan 2022 ini. Gedung MPP ini dibangun di Kompleks Simpang 5 Purwodadi. Pelayanan publik Sri Kandi ini terdapat 30 penyelenggara pelayanan publik, rinciannya yakni 10 dari kementerian atau lembaga, 2 dari pemerintah provinsi, 6 dari BUMN atau BUMD, 11 dari OPD dan 1 dari swasta. Bupati Grobogan dan Gubernur Jawa Tengah juga meresmikan Festival UMKM Grobogan Bangkit, yang diikuti oleh kurang lebih 100 pelaku UMKM. Dalam festival itu, Pemkab Grobogan meluncurkan program BKK Dewi Sri hasil kerjasama dengan Bank BKK Purwodadi. Semuanya Bapak, dan saya hormati para penyelenggara pelayanan dari unsur pemerintah pusat, provinsi, Kabupaten Grobogan, dari BUMN, BUMD, dan sektor swasta, sama penyelenggaraan pelayanan publik mungkin yang lain. Dan untuk mempermudah dan mengingat MPP Grobogan, serta membedakannya dengan MPP daerah lain, maka mohon izin gedung mal pelayanan publik ini kami beri nama Pak, yaitu Mal Pelayan Publik Sri Kandi. Dan nama Sri Kandi ini juga Pak Sekda juga mempertimbangkan, Pak Wakil mungkin juga sudah di istiqaroi Pak, mendekatkan dan memudahkan akses pelayanan kepada masyarakat, termasuk dekat Gor Soekarno. Dan kami berharap penggunaan pelayan termasuk di dalamnya, yaitu para pelaku usaha merasakan bahwa Grobogan itu suasananya nyaman, termasuk tentram dan damai, terus termasuk juga menyenangkan Pak. Dan ini sekaligus kami juga ingin memasarkan kuliner, yaitu Grobogan, sehingga pelaku UMKM ini pekarangan rakyat itu lebih luas pekarangannya ternyata. Artinya itu potensi kita untuk bisa mendorong masyarakat punya ketahanan pangan sendiri di halamannya sendiri. Zamannya Bu Sri itu ya, waktu Bu Sri muda gitu ya, itu kan terkenal warung hidup, apotek hidup ya, terkenal kan waktu itu. Nah sekarang kan istilahnya sudah macam-macam lah. Dulu orang tidak punya tanah nggak bisa bertani, sekarang bertanya di tembok, di gendeng, di pinggir jalan, nggak ada yang nggak bisa. Hanya butuh mau saja untuk melakukan itu. Ini cara kita bertahan. Ada juga kalau kita terbiasa makan beras, sekarang makanan yang lain lebih enak. Biasanya mohon maafin yang sepuh-sepuh kan sudah takut makan gula tuh. Kopi, teh, sing pahit, mono, sing pahit. Takut semua dengan gula. Beras, dan dengan gulanya tinggi. Maka sebenarnya makanan-makanan kakek nenek kita jauh lebih sehat. Singkong, jagung, ya. Terus kemudian porang itu enak ternyata. Maka kenapa di Jepang mah beda lah ya. Tinggal sebenarnya kalau ngerajangnya porang itu kayak beras kan, nanti kan di lidah juga kayak beras. Ini
Kalau kita melihat ini seperti potensi yang ada di Grobogan. Padi nggak usah diomong, jagung banyak, kedelai dibanding kabupaten lain paling banyak di sini. Bahkan kedelainya saja sampai disebut varietas Grobogan. Kita nggak boleh kalah, dan impor kita masih tinggi sekali. Maka layanan publik ini sebenarnya digagalkan nanti dengan apapun yang diinginkan rakyat untuk bisa menstimulus mereka bisa berusaha dengan gampang, punya dokumen dengan gampang, urusan sosial pribadi kemasyarakatan gampang. Ini sebenarnya mall pelayanan publik itu di situ. Kenapa dikatakan mall? Sebenarnya ya sudahlah, yang penting bentuknya menarik, orang senang, nyaman, seperti mall. Maka kalau nanti di tempat lain publik itu mallnya benar-benar tidak hanya tempat perizinan, tapi di situ ada kafe, ada tempat pertunjukan, siap-siap loh layanan malam. Ada yang memungkinkan untuk layanan malam, kenapa tidak? Pajak umpama, pajak kita berharap masyarakat, ayo pajaknya dimudahkan. Saya itu sampai sebel sosok. Rakyat itu protes ke saya, Bapak Ibu, nopo jobi. Niki lho Pak Ganjar kulon ku ajeng bayar pajak kendaraan ngel-ngel. Orang nek KTP ini data nembak 1.000. Nanti titip ya Pak Polisi ya. Cek fisik jari gratis bayar 1.000. Waduh. Fotokopi KTP ini lho. Fotokopi 50.000, foto ini apa sih? Foto cekrek malah berwarna tuh. Dikirim ini teknologi Bapak Ibu. Kita itu jadul juga ya. Maka saya bilang mudahkan rakyat ketika mau bayar pajak. Lalu mau ngasih duit tadi dipersulit. Obat. Nah, mall pelayanan publik ini bagian sebenarnya dari reform. Pak Menpan yang baru, Pak Anas, beberapa waktu lalu juga meresmikan mall pelayanan publik ada di Purworejo. Ya, saya nggak bisa temani. Nah, pada saat beliau sampaikan, Mas, kalau ada waktu aku ditemani, nah ini mohon maaf, Mas Menteri nggak ada waktu, gubernur ini nakal. Untung karena dia dulu teman, waktu jadi Bupati Banyuwangi di LKPP, orangnya asik begitu. Diskusi dengan saya banyak hal. Salah satunya mau pelayanan publik. Salah lainnya yang kemarin diprotes dulu, soal P3K, soal pendaftaran, semuanya lihat teman. Setiap dikoreksi tambah, betul sensitif ya oke. Ini jadi ada reform apa? Diikuti penandatanganan di tengah 2 kali penandatanganan. Selaku pihak kedua. Tahu gejrot Pak? Gejrot. Tahu gejrotnya Pak. Umurnya berapa? 25. 23. Ini usahanya sampean iki? Iya Pak. Di sekolah? Sekolah Pak. Sekolah apa? SMK Pak. SMK apa? SMK Gubuk sana Pak. Lah ya apa Pak? Jurusannya apa? Otomotif. Otomotif. Mantap Pak ya, mantap Pak ya. Otomotif. Lho sampean nek otomotif kudune iso nyiptake ulekan sing ubah dhewe. Untuk baterai Pak. Hah? Lah iya, gawe ya. Ya nanti ke depannya Pak. Oke, sip. Oke. Di jalan tenang. Aku bos tanggung ya. Tanggung deh lah ya. Sehat. Sehat Mas. Amin. Ya, Pak Kejar, nggih. Nggih.